adik Buya Hamka, Willy Amrul, sang pendeta. Dia adalah adikku, Abdul Wadud Karim Amrullah. Di Amerika dipakai nama barat, Willy Amrul. Demikian tulis Buya Hamka dalam buku 4 bulan di Amerika yang menuturkan saat dirinya membantu sang adik mencari pekerjaan di San Francisco pada 1952. Abdul Wadud Karim Amrullah atau Auka adalah saudara Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka, seayah namun lain ibu. Seperti penuturan Hamka, adiknya memang sudah memakai nama Willy Amrul agar mudah bergaul dengan orang-orang di negeri Paman Sam. Nanti 30 tahun kelak, nama itu dikenal sebagai seorang pendeta. Ya, pendeta Willy Amrul. Kisah Hamka dan Auka. Auka bertukar kiblat pada 1983. Sepanjang hidupnya, Hamka telah terpatri sebagai sosok ulama besar yang gigih membela Islam dan sangat tegas dalam hal akidah tanpa kompromi. Kita sebagai ulama telah menjual diri kita kepada Allah, tidak bisa dijual lagi kepada pihak manapun, tegas Hamka setelah dilantik sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1975. Hamka adalah Ketua MUI pertama, juga dikenal sebagai tokoh Masyumi dan ulama Muhammadiyah. Dirinya lah orang yang menetapkan fatwa haram bagi umat Islam terkait perayaan Natal bersama pada 19 Mei 1981. Hamka meletakkan jabatannya sebagai Ketua MUI karena merasa ditekan oleh Menteri Agama waktu itu, Alamsyah Ratu Perwira Negara. Ia memilih mundur ketimbang harus menganulir fatwanya tersebut. 9 tahun sebelumnya, ketika Paus Paulus VI berkunjung ke Indonesia pada Desember 1970, Hamka berkata tegas kepada Presiden Soeharto bahwa ia menolak menghadiri pertemuan dengan pimpinan Vatikan tersebut. Bagaimana saya bisa bersilaturahmi, sedangkan umat Islam dengan berbagai cara, bujukan dan rayuan, uang, beras dimurtadkan oleh perintahnya, tukasnya kala itu. Dan nantinya Auka, adik kesayangannya Buya Hamka itu, menjadi seorang pendeta. Melawat ke barat. Auka dan sang kakak Hamka terlahir dari keluarga yang keislamannya sangat kuat di Tanah Minang. Ayah mereka Muhammad Rasul atau Haji Abdul Karim Amrullah adalah seorang ulama besar dan merupakan salah satu orang Indonesia paling awal yang mendapat gelar doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar, Mesir. Pencapaian yang kelak diraih pula oleh Hamka. Ayahanda Hamka dan Auka juga adalah seorang pejuang nasional. Ketika sang ayah diasingkan ke Sukabumi, Jawa Barat pada 8 Agustus 1941 lantaran dianggap berbahaya oleh pemerintah Hindia Belanda, Auka turut serta. Begitu pula saat ayahnya dipindahkan ke Jakarta seiring berkuasanya Jepang di Indonesia, Auka juga ikut. Sementara Hamka yang 19 tahun lebih tua darinya sudah merantau kemana-mana sejak usia balia. Tanggal 2 Juni 1945, Haji Abdul Karim Amrullah wafat di pangkuan Auka. Saya mengucapkan kalimat syahadat sebagai kata penghabisan dari saya untuk melepasnya, tulis Auka dalam autobiografinya Dari Subuh Hingga Malam, Perjalanan Seorang Putra Minang Mencari Jalan Kebenaran, 2011. Beberapa tahun setelah sang ayah mangkat, Auka bertekad berdiaspora ke mancanegara. Awal 1949, ia ikut kapal MS Willem Dreis yang berangkat dari Tanjung Priok menuju Rotterdam. Auka bekerja sebagai tukang binatu di kapal Belanda itu. Setibanya di Belanda, Auka tidak menetap, melainkan turut berlayar ke banyak tempat di belahan dunia lainnya, dari Amerika Selatan, kemudian ke Afrika, hingga akhirnya ia memutuskan untuk tinggal di San Francisco, California, Amerika Serikat. Disinilah pada 1952, Auka dikunjungi oleh sang kakak yang sudah cukup lama terpisah.
Hamka sengaja datang ke Amerika untuk membantu adiknya mencari pekerjaan dan akhirnya diterima di Indonesia Supply Mission di New York, kemudian di Konsulat RI yang berlokasi di San Francisco. Mengislamkan dan dikristenkan. Auka yang di negeri rantau memakai nama Willy Amrul sempat jatuh cinta pada seorang perempuan jelita bernama Sawitri. Namun kasihnya tak pernah sampai karena ayahanda sang pujaan hati, Ali Sastroamijoyo, yang tak lain adalah duta besar RI untuk Amerika, tidak merestui. Usai patah hati, Auka kemudian menikah dengan wanita asli Amerika yang usianya lebih tua darinya dan sudah memiliki 4 orang anak pada 1957. Namun, perkawinan ini hanya 5 tahun saja bertahan. Di Amerika Serikat, Willy Amrul menyibukkan diri dengan menggagas Ikatan Masyarakat Indonesia di California pada 1962, selain aktif pula dalam kegiatan Islamic Center di Los Angeles. Tahun 1970, Auka kawin lagi, kali ini dengan seorang garis balas terang Amerika Indonesia, Vera Ellen George, yang bersedia masuk Islam demi menjalani bahtera rumah tangga dengan Auka. Mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Rehana Sutija dan Sultan Ibrahim yang lahir di Amerika, serta Siti Hindun yang lahir belakangan di Bali. Auka memang memboyong keluarganya ke Indonesia pada 1977, namun ia tak pulang ke kampung halamannya di Maninjau, Sumatera Barat, melainkan ke Pulau Dewata, tempat di mana Auka saat itu bekerja. Dari sinilah perhara itu dimulai. Vera ingin kembali memeluk agama asalnya, Kristen. Auka pun diajaknya serta. Semula Auka menolak mentah-mentah karena latar belakang keislamannya yang sangat kuat. Namun akhirnya ia luluh demi keutuhan rumah tangga dan ketiga buah hati mereka. Tahun 1981, Auka sekeluarga pindah ke Jakarta dan 3 tahun berselang ia dibaptis oleh pendeta Gerard Pinkston di Kebayoran Baru. Di tahun yang sama, 1983, Auka kembali ke Amerika Serikat. Tak lama kemudian, ia ditetapkan sebagai pendeta oleh Gereja Pekabaran Injil Indonesia di California. Sejak saat itu, Auka dikenal dengan nama Pendeta Willy Amrul. Misionaris di kampung sendiri. Sebagai seorang pendeta, salah satu kewajiban utama Willy Amrul adalah menyebarkan ajaran agamanya. Dan misi itulah yang didapat Willy dari lembaga misionaris Kristen di Amerika. Pada 1996, ia ditugaskan untuk melakukan siar agama di kampung halamannya Sumatera Barat. Tentunya Auka alias Willy tidak langsung memperkenalkan diri sebagai misionaris. Mula-mula ia mengaku sebagai pengusaha dan bekerja untuk kedutaan RI di Amerika Serikat. Willy memakai nama samaran Badru Amrullah. Misinya berjalan lancar ketika Yanuar Dikoto, ketua Persekutuan Kristen Sumatera Barat yang berasal dari Lubuk Basung. Yanuar Dikoto juga seorang pendeta Gereja Protestan Indonesia Barat. Oleh Yanuar Dikoto, Willy diangkat sebagai pembina PKSB dan mereka berhasil merekrut anak-anak muda Minang, terutama dari kalangan ekonomi lemah, untuk dikristenkan. Kegiatan yang membuat Buya Hamka menolak bertemu Paus Paulus VI pada 1970. Auka atau pendeta Willy Amrul menyebut proses pengkristenan tersebut dengan istilah pemuritan. Ia menjelaskan cukup lengkap tentang berbagai tekniknya dalam buku autobiografinya, Willy Amrul 2013, halaman 190. Tahun 1998, Yanuar Dikoto tersangkut kasus. Ia dituding terlibat dalam perkara penculikan gadis 17 tahun bernama Khairia Eniswa atau Wawa. Nama pendeta Willy Amrul juga disangkut pautkan dalam peristiwa itu. Namun hingga kasusnya disidangkan di Padang, keberadaan Willy tidak diketahui. Ia rupanya sudah kembali ke Amerika. Willy mencurigai bahwa perkara Wawah sengaja digunakan untuk menjebaknya, sehingga ia buru-buru menghilangkan jejak. Sebagai klarifikasi, ia menghubungi sejumlah instansi internasional, kendati babak akhirnya tetap saja mengambang.
Sejak terjadinya kasus wawah di tanah kelahirannya itu, Pendeta Willy Amrul atau Abdullah Wadud Karim Amrullah alias Auka tidak pernah pulang lagi ke Indonesia hingga meninggal dunia di California pada 25 Maret 2012.